Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten kali ini ya, materi yang akan saya diskusikan itu adalah cara mempersepsi data non-farm payroll. Apa sih dampaknya terhadap instrumen yang kita pilih. Nah, sebelum saya membahas data non-farm payroll secara lebih detail ya, saya ingin bahas jelas tentang menguat dan melemahnya mata uang. Jadi misalnya teman-teman tradingnya di komoditi emas ya, yang dipasangkan dengan US dollar. Jadi ketika terjadi penguatan US dollar, maka harga emas ini sendiri dia akan turun. Jadi ini terjadi penguatan. Nah, ini dibalik ya, ketika terjadi pelemahan US dollar, justru harga goldnya terbang tinggi. Nah, ini pelemahan. Nah, kenapa saya membahas ini? Ya, saya sering sekali mengadakan seminar dan edukasi, masih banyak orang yang belum bisa mempersepsi ini dengan baik. Nah, sekarang kita ke materinya. Apa itu non-farm payroll? Jadi non-farm payroll ini, kalau definisi harfiah, jadi definisi berdasarkan kata payroll ini gaji, farm pertanian, non ini selain. Jadi kalau definisi sederhananya ya, pendapatan selain sektor pertanian. Nah, jadi pendapatan selain sektor pertanian itu kan, kalau payroll kata-katanya gaji ya, karena pertanian itu dia tidak dikategorikan pekerja, jadi dia dikategorikan dengan pekerja mandiri. Artinya apa? Dialah yang menggaji dirinya sendiri. Nah, sekarang akar atau fondasi ya pertumbuhan ekonomi itu dari data ini ya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat ya, itu diasosiasikan pertama ya, dari sisi spending atau belanja mereka di masa yang akan datang itu akan lebih tinggi. Nah, yang kedua, kenapa orang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi? Itu dipersepsi karena mereka sering lembur. Jadi sehingga mereka selain gaji ada bonusnya, ada tunjangan dan segala macam. Nah, lembur terjadi karena tingginya tingkat produktivitas. Jadi kalau ditarik ke hulunya ya, itu karena terjadinya demand yang tinggi terhadap komoditas-komoditas tertentu. Nah, sekarang ketika kita membaca data ini, kolomnya nanti kan ada 3. Jadi yang pertama, kolomnya itu ada yang dinamakan dengan previous. Ya, previous itu apa sih? Ini data non-farm payroll bulan sebelumnya. Nah, ini untuk 5 Juli ya, tahun 2024, jadi tepatnya itu besok malam. Data ini kan keluar. Nah, bulan lalu prediksinya, bulan lalu ya, data yang keluar itu 270.000 orang. Sementara forecast-nya ya, ini adalah 194.000. Nah, ada yang bertanya ke saya gini, kok ya pendapatan, maksudnya pertambahan pendapatan di Amerika hanya 272.000. Ya, sebenarnya tenaga kerja yang ada di Amerika itu kan ratusan juta. Jadi ini hanyalah sampling saja. Jadi setiap daerah diambil beberapa company besar, nanti muncul angka-angka ini. Oke, jadi teman-teman nggak usah pusing metodenya. Yang mesti dibaca itu ya, angkanya terjadi pertumbuhan atau tidak. Nah, yang ketiga kolomnya itu adalah aktual ya. Nah, sekarang data ini kan kemungkinan keluarnya kan ada 3 ya. Kemungkinan yang ini, kemungkinan yang pertama, kalau datanya keluar 194.000 ya, jadi prediksi 194, keluarnya 194. Nah, bulan lalu kan 272.000. Ini menyebabkan pelemahan US dollar. Ya, karena pendapatan selain sektor pertanian ini terjadi penurunan. Yang kedua ya, apabila turunnya
lebih rendah dari 194, misalnya 180.000 ya, semakin lemah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita asosiasikan dengan komoditi emas tadi, oke, maka harga emasnya dia akan terbang tinggi ya, jadi terjadi kenaikan. Tapi apabila data yang keluar ya lebih tinggi dari 94.000, maksudnya lebih tinggi dari prediksi sekaligus lebih tinggi dari bulan lalu ya, misalnya data yang keluar itu 290.000 K ya, maka ini terjadi penguatan. Oke, artinya pergerakan harga emas ini dia akan turun ya, bahkan turunnya itu bisa saja drastis. Nah, di saat bersamaan ya, data non farm payroll ini ada juga data yang keluar di jam yang sama, namanya itu adalah unemployment rate ya, jadi data pengangguran. Jadi bulan lalu prediksinya 4%, bulan lalu 4%, bulan ini prediksinya 4%. Kalau dia keluar 4%, maka ya penganggurannya cenderung tetap, maksudnya tidak terjadi pertambahan ya, tapi juga tidak terjadi pengurangan. Maka kalau yang keluarnya di sini tetap terjadi pelemahan. Oke. Terus kalau data yang keluar ya, misalnya 3,9% ya, sementara yang keluar sama dan lebih rendah ya, dia tetap terjadi pelemahan. Kenapa? Karena ada 1% tenaga kerja baru, tapi tenaga kerja baru itu kan belum produktif. Tapi kalau yang keluar itu adalah 3,9% ya, sementara tenaga kerjanya 290.000, maka akan terjadi penguatan US dollar. Jadi yang membuat pergerakannya itu searah ya, kalau tingkat penganggurannya ya dengan data pendapatannya itu sama dengan prediksi, maka terjadi kenaikan harga emas atau terjadi pelemahan US dollar. Tapi ya, kalau datanya itu lebih tinggi dari prediksi dan lebih tinggi dari bulan lalu, sementara pengangguran terjadi penurunan, maka harga emas dia akan mengalami penurunan. Maka penurunan ini bisa saja drastis. Oke teman-teman, saya kira itu saja sharing singkat saya di video kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.